mengingat kebutuhan kita terhadap rezeki banyak sekali, baik rezekinya badan kita, rezekinya akal kita, maupun rezekinya hati kita, baik untuk kita maupun untuk seluruh keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita nih. Karenanya akan saya sampaikan kepadamu 10 hal pembuka pintu rezeki. Enggak akan saya terangkan dengan detail semuanya gitu, enggak. Karena kalau diterangkan dengan detail sampai asar nih kayaknya. Jadi saya akan sampaikan pelan-pelan 10 hal yang dapat menjadi pembuka pintu rezeki bagimu, baik rezeki zahir seperti yang saya sampaikan, rezeki berupa makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, gitu kan ya, handphone, kenyamanan, apapun aja, rezeki zahir maupun rezeki batin, seperti yang tadi saya sampaikan, ilmu, guru yang dapat membimbing kita, kajian-kajian yang menyenangkan. Kita mesti juga doakan negeri kita, mudah-mudahan senantiasa Allah SWT tetapkan keadaannya menjadi negara yang bebas ngaji dimanapun dan kapanpun. Alhamdulillah. Kita minta sama Allah SWT, tetapkanlah rezeki yang ini ya Allah, tetapkanlah rezeki yang ini. Karena saya banyak jalan kemana-mana ibu-ibu sekalian, bukan mudah untuk sebuah negara memperkenankan rakyatnya untuk mengadakan kajian-kajian secara umum seperti kita ini. Susah. Saya kalau mau ngisi di Singapura 6 bulan sebelumnya mesti tanda tangan banyak banget, karena dimintakan perizinan kepada negaranya. Untuk bikin satu acara itu dimintakan kertas yang sangat banyak sekali, harus ditandatangani secara langsung oleh pihak yang akan membuat acara tersebut atau mengisi acara tersebut. Bukan mudah. Itu pun juga nggak bisa pakai sarana-sarana umum seperti kita semacam ini gitu ya. Maksudnya nggak orang duduk sampai di jalan-jalanan, itu nggak bisa tuh, mereka tuh harus ngadainnya di tempat yang memang kayak gedung atau tempat-tempat pertemuan atau sekurangnya masjid gitu kan. Itu yang diperkenankan gitu. Sangat sulit sekali kalau ibu pergi ke negara-negara, bahkan kayak negara-negara Saudi Arabia, Abu Dhabi gitu ya, Uni Emirat Arab, juga bukan mudah untuk mengadakan kajian-kajian umum semacam ini. Salah satu dari yang dimudahkan membuat kajian-kajian umum besar-besar semacam ini selain Indonesia, yang saya lihat adalah Hadramaut, Yaman. Di sana juga sama nih kayak begini nih. Habib Umar bikin majelis di pasar, Habib Umar bikin kajian-kajian di mana-mana saja tempat, dan bahkan masjid-masjid mereka mengadakan hataman Al-Quran sampai ke jalan-jalanan, semuanya penuh orang, pemandangan yang luar biasa indahnya. Mudah-mudahan Allah SWT tetapkan negeri ini dan juga negeri Hadramaut ditetapkan kenikmatan-kenikmatannya, dan negara-negara yang lain juga insyaallah mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kenikmatan semacam kenikmatan yang Allah berikan kepada negeri kita ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Juga rezeki hati, semua hal yang akan saya sampaikan ke 10-10-nya ini membuka pintu rezeki zahir dan batin. Yang pertama, kalau kamu pengen rezekimu terbuka, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah taat sama perintah Allah, jauhi dosa. Karena rezeki itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan kamu inginkan. Bagaimana mungkin Allah memberi kepadamu apa yang kamu mau jika kamu tidak melaksanakan apa yang Allah mau? Kerjain dulu yang Allah mau, kamu akan diberi apa yang kamu mau. Taat. Nomor 1, kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Sampai-sampai katanya Sayyidina
Sayyidina Fudail bin Iyad kalau saya tidak salah ingat, salah satu dari ulama-ulama kita. Idza hassait kaslan fil jasad. Kalau kamu ngerasa badanmu lemah, males gitu, lemah badan kamu, dhafan fi jasad. Kalau kamu ngerasa badan kamu lemah, kayak nggak punya kekuatan gitu buat ibadah, buat ngerjain macam-macam hal. Kalau kamu ngerasain badan kamu lemah, kalau kamu ngerasain rezeki kamu tersendat, coba ingat-ingat dosa apa yang sudah kamu kerjakan. Innal dzunub, sungguhnya dosa-dosa memberatkan punggungmu untuk dapat memaksimalkan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Dosa bikin badan jadi sakit, dosa bikin rezeki jadi seret. Jadi ibu-ibu nih, daripada kamu nuntut suami habis-habisan, kalau nggak bawa duit banyak jangan pulang sekalian ke rumah. Daripada kamu kayak begitu bu sama suami, mendingan kamu introspeksi diri. Ya Allah, rezeki seret banget, dosa apa nih saya nih? Coba diinget-inget. Ngomongin orang, oh sih. Bohongin suami, iya juga sih. Ngomel-ngomel mulu sama suami sama anak, oh sih. Nyubit anak, iya juga sih. Selagi dosa-dosa masih kamu kerjakan, bagaimana mungkin kamu berharap Allah memberi apa yang kamu mau jika selama ini kamu tidak menjadi hamba yang Allah mau? Bu, sampai-sampai saya pernah dengar satu ungkapan, la ghina ma'az zina. Saya nggak pasti apakah itu ucapan dari baginda Nabi Muhammad SAW, entah itu hadis, entah itu ucapan dari seorang ulama, tapi yang pasti kebenarannya memang nyata. La faqra ma'azina, la faqra ma'adduha, kama la ghina ma'azina. Tidak ada kefakiran bersama dengan salat duha. Nanti akan saya sampaikan. Ya, yang nomor 1 ini, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. La ghina ma'azina, tidak ada kekayaan bersama dengan perzinaan. Hisan wa makna, kata guru saya, guru kita Habib Umar bin Hafid. Hisan wa makna, secara zahir dan batin. Artinya orang kalau berzina, dia belum bertaubat dari perbuatannya, masih aja gitu. Ntar ketemu sama pacarnya atau sama orang yang dia cintai itu ya, yang dia senengin itu, kemudian dia berzina gitu kan. Teman-teman sih sekalian, walaupun sekarang sedang tidak mengerjakan perbuatan zina itu, tapi dalam masa-masa dia belum bertaubat dari perbuatan zinanya tersebut, tidak akan Allah berikan kekayaan, kecukupan, gak akan. Kurang aja terus, ambisi aja terus, kepengen ini, kepengen itu, terus aja gitu. Walaupun uang saldo di rekeningnya udah banyak, kurang aja rasanya. Dan ini kesian. Bu, saya nggak kesian orang yang punyanya hartanya sedikit, binisbah harta ya, terhadap urusan harta. Saya nggak kesian sama orang yang hartanya sedikit. Saya kesian sama orang yang hartanya banyak tapi tidak pernah merasa cukup. Saya kesian sama orang yang hartanya banyak tapi tidak pernah merasa cukup. Terus aja ambisi, sampai curigaan mulu. Kalau dia perempuan kan, curiga aja sama HP suaminya, curiga aja nih suaminya pergi kemana nih, hidupnya blingsatan, takut setengah mati. Kalau malam-malam susah tidur, takut ada yang
bobol rumahnya, hidupnya terus saja ketakutan gitu. Begitu ada kabar kalau perusahaannya bangkrut, perusahaannya rugi, sedikit aja ngomongnya, wah kalau rugi seperti ini besok kita makan apa? Padahal duit sisanya masih banyak. Ibu-ibu sekalian, saya ngerasa berbahagia tinggal di Indonesia, di mana orang-orang itu bisa loh, dia ngojek tapi kredit motor. Penghasilannya itu sehari 50.000, sehari 70.000 gitu. Tapi sanggup gitu hatinya buat bayar kredit motor gitu kan. Luar biasa. Jadi teman-teman saudara sekalian, masalahnya bukan sama berapa uang yang kamu punya, berapa nilai yang kamu punya, tapi kemampuan hati untuk bisa merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan gitu. Saya nggak kesian di sini nih sama perempuan-perempuan yang misalnya gitu, suaminya cuman ngasih dia sebulannya berapa? Saya nggak ngerti tuh, nggak pernah ikutan belanja soalnya. Anggap 500.000 misalnya gitu, buat belanja harian, masa cukup nggak itu? Nggak cukup. 1 juta deh, 1 juta, gitu ya? Nggak cukup juga. Emang iya? Sebulan nggak cukup. Oke. 3 juta cukup. Oke. Ya, saya nggak kesian misalnya nih cukupnya nih 3 juta, tapi dia sama suaminya dikasih sebulan 2 juta buat belanja hari-harian gitu, buat masak hari-harian. Saya nggak kesian sama orang yang seperti itu. Yang saya kesianin adalah perempuan-perempuan yang suaminya udah ngasih setiap bulannya 10 juta, tapi mukanya nggak ada senyum-senyumnya kecuali tanggal muda. Ya ampun, kamu kok transfernya cuman segini nih? Saya nanti bayar arisannya dari mana? Saya nanti nongkrong di mallnya dari mana? Saya nanti buat bayar ini, buat bayar itu. Ya Allah, ya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, tuh dia tuh masalahnya ya. Orang kalau nauzubillah berbuat perzinaan dan dia belum bertaubat dari perzinaannya, itu walaupun dikasih seberapa, hatinya nggak akan pernah merasa cukup. Dan itu adalah siksaan paling menyiksa terhadap urusan rezeki. Yang tersiksa tuh bukan yang dikasih rezeki yang sedikit, Bu, akan tetapi yang tersiksa itu orang yang dikasih rezeki seberapapun gak pernah merasa cukup. Dia orang yang jauh lebih tersiksa. Dan itu orang kalau berzina, naudzubillah min dzalik, sama Allah dikasih hukuman hati yang tidak pernah merasa cukup. Itu namanya hissi. Itu namanya sesuatu yang maknawi, sesuatu yang secara batinnya. Sementara zahirnya juga, guru saya Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, orang kalau berzina belum bertaubat dari perbuatan zinanya, dalam masa-masa perzinahan tersebut pasti sama Allah dikasih waktu di mana dia kelaparan, pengen makan, kehausan, pengen minum, nggak ada yang bisa memberikannya pada saat itu. Nggak dia punya saat itu sampai dia harus menengadahkan tangannya meminta kepada orang lain. Walaupun sebanyak apapun uangnya. La ghina ma'az zina. Tidak ada kekayaan, kecukupan bersama dengan perzinahan.
Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari dosa zina dan dosa apapun yang menjauhkan kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian saya muliakan, ini saya sampaikan kepada adik-adik ini, Dek. Jangan mau memberikan sesuatu yang sangat berharga dari dirimu, yaitu nilai harga dirimu itu, Dek. Jangan mau kamu menyerahkannya kepada laki-laki manapun di luar bingkai pernikahan dengan atas nama cinta. Cinta nggak bikin kamu jauh dari Allah. Cinta yang benar nggak bakal bikin kamu jauh dari Allah. Dan laki-laki yang sungguh mencintaimu pasti akan menjagamu. Dengarkan ucapan saya. Laki-laki yang mencintaimu pasti akan menjagamu. Tak akan membiarkanmu bersama dengan dirinya terjerumus di dalam lubang-lubang dosa, dalam lembah-lembah nista. Adik-adikku sekalian, Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan, orang tuh kalau masuk surga semuanya akan membusungkan dada ila ashabuz zina, kecuali pelaku zina. Andai Allah sudah menghapuskan dosa-dosanya dengan dia berada di dalam neraka karena dia matinya bawa iman, misalnya nih umat Nabi Muhammad ngerjain zina, dia dimasukkan ke dalam api neraka untuk waktu yang cukup lama sampai kemudian udah waktunya dia masuk ke dalam surga, karena bagaimanapun dia matinya membawa iman, dia akan menjadi orang yang masuk surga dengan menundukkan kepala. Malu di surga aja malu, kalau masuk surga pun pelaku zina akan masuk surga dalam keadaan menundukkan kepala karena malu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam jurang nista yang semacam itu. Ini pesan dari orang tua. Saya adalah orang tua bagimu. Dek, dengarkan saya. Enggak sampai segitunya sayang sama orang, sampai kamu mau-maunya memberikan hal yang paling berharga dalam dirimu itu. Nilaimu nak, nilaimu dek, ada pada kehormatanmu. Jangan biarkan ia terinjak-injak oleh bisikan-bisikan setan dalam dirimu itu. Jauhi zina, jauhi apapun yang mendekatkanmu kepada zina. Jauhi, tidak akan membawamu kepada kebahagiaan, kesenangan, rezeki yang melimpah. Enggak. Tidak akan membawamu kepada kebahagiaan rasa dicinta. Enggak. Ia hanya akan membawamu kepada penyesalan demi penyesalan di depan matamu. Dunia, sebelum kamu menyesal di akhirat nanti dengan sedalam-dalamnya penyesalan, saya menyampaikan kepadamu hal ini atas nama cinta anak-anakku. Jaga kehormatanmu nak, jaga kehormatanmu. Jangan mau-maunya kamu menggadaikan kehormatanmu dengan mengatasnamakan cinta. Sekali lagi saya sampaikan padamu, kalau kamu cinta, kamu akan jaga dirimu. Kalau dia adalah laki-laki yang benar mencintaimu, dia akan menjaga dirimu, tak akan mau menyentuhmu kecuali sesudah kalian halal, dihalalkan oleh pernikahan. Jangan love ghina ma'azzina. Kamu pengen jadi seseorang yang rezekimu
mudah, yang rezekimu melimpah, yang rezekimu pas, yang rezekimu cukup, yang rezeki kamu dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang indah dalam kehidupan, rezeki akalmu kamu dikaruniai ilmu yang manfaat, rezeki hatimu kamu disayang Allah, kamu disayang Rasulullah, dikaruniai keimanan, keikhlasan, kesyukuran, ketawaduan, kamu dikaruniai akhlak-akhlak yang terpuji, kamu dikaruniai cinta pada manusia-manusia yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu ingin dikaruniai hal-hal yang indah-indah semacam itu, tinggalkan dosa, kerjakan jalan taatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan nyari jodoh sampai nggak mau pakai jilbab. Ngapain kayak begitu? Susah ustazah dapat jodoh kalau laki-laki nggak lihat betapa indahnya rambut saya ini. Susah ustazah dapat laki-laki yang mau menikahi saya kalau dia nggak tahu betapa sangat seksinya badan saya ini. Kalau pikiranmu seperti itu, kamu hanya akan bertemu dengan laki-laki yang hanya akan memandang tubuhmu dan akan memandang kecantikanmu semata sebagai sebab dia mencintaimu. Dan yang di luar sana yang lebih cantik darimu banyak, yang di luar sana yang badannya lebih bagus dari kamu banyak. Kalau begitu cara berpikirmu tentang urusan jodoh, jangan salahkan siapa-siapa. Jika sesudah menikah denganmu, suamimu hanya akan jatuh cinta dengan perempuan demi perempuan, perempuan demi perempuan yang jauh lebih cantik darimu sesudah pernikahan. Naikkan nilaimu dengan menaikkan taatmu di sisi Allah. Percaya saya, kamu menjadi apa yang Allah mau, Allah akan beri apa yang kamu mau. Jadilah hamba yang Allah mau, Allah akan menjadi seindah-indah Tuhan sesuai dengan apa yang kamu mau. Allah akan beri padamu apapun yang kamu inginkan. Teman-teman saudara sekalian, Allah menyampaikan dalam hadis qudsinya, innama ana alladhi idza qultu li syai'in kun fayakun sa'aj'al man ahbabtuhu idza qala li syai'in kun fayakun. Aku adalah zat yang apabila menghendaki sesuatu hanya perlu berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Aku akan menjadikan hamba-hamba yang aku cintai apabila menghendaki sesuatu hanya perlu berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Kalau kamu dicinta, kamu akan diberi sesuai dengan yang kamu inginkan. Jalan pertama untuk membuka pintu rezekimu adalah dengan taat dan jauhi dosa. Insya Allah. Yang kedua, ibu-ibu sekalian saya muliakan, nih, kalau kamu kepengen wangi, kamu mesti deket sama orang yang tukang jual minyak wangi, atau sekurangnya kamu mesti deket sama orang yang wangi-wangi biar kamu bisa dikasih minyak wangi, kan gitu ya? Ya kan? Itu sesuatu yang niscaya, teman-teman. Kalau kamu pengen pinter, kamu harus deketi orang yang pinter-pinter. Kalau kamu pengen solehah, kamu mesti deketi orang-orang yang solehah-solehah.
Karenanya kalau kamu kepengen menjadi seseorang yang diberi nikmat rezeki sama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan, rezeki zahir, rezeki batin, semuanya nih dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, maka kamu mesti dekat sama orang-orang yang memang telah diberi nikmat sama Allah paling banyak. Siapa mereka? Allah sebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was siddiqina was syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama dengan orang-orang yang dirizkikan paling banyak sama Allah, yang dikasih kenikmatan paling melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dikaruniai rezeki-rezeki badan yang paling pas, yang paling cukup, rezeki akal yang paling, ilmu yang paling bermanfaat, rezeki hati yang paling melimpah ruah. Siapa mereka? Allah sebutkan minan nabiyyin, para nabi-nabinya Allah, wasiddiqin, para wali-walinya Allah, wasyuhada, para pejuang di jalan Allah, para ulama, para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wasalihin, orang-orang soleh. Maka yang nomor 2 dari pembuka pintu rezeki adalah cintai para nabi, para wali, para ulama dan orang-orang soleh. Cintai mereka. Yang mencintainya membawamu kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Bu, saya kasih tahu, rezekimu itu hanya perlu kamu jemput. Kalaupun kamu tidak tahu rezekimu ada di mana, rezekimu tahu kamu ada di mana. Ia akan sampai kepadamu mau tak mau. Masalahnya di mana alamat rezeki? Sumber rezeki itu di mana? Sumber rezeki ada pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menamakan dirinya War-Razzaqul Quwwatil Matin. Dialah Allah satu-satunya sang pemberi rizki, dialah pemilik kekuatan tertinggi. Kamu pengen rezekimu seperti yang kamu inginkan, maka dekatilah orang-orang yang memang telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cintai Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Orang yang di hatinya nggak punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad dari umat Nabi Muhammad, andai pun rezeki badannya sama Allah diberikan kecukupan sekalipun, rezeki yang di dalam sini nggak akan pernah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pengen anak-anakmu hidayah, soleh, baik, benar. Pengen kamu disayang sama suamimu, dicintai sama suamimu, suamimu cintanya sama yang halal-halal, kamu pun juga begitu. Kamu kepengen agar hatimu tidak diberi rasa cinta kepada yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu. Cintai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, Allah nggak bakalan tega ngasih dia kesusahan dalam hidup. Bu, ama orang yang sayang sama anak kamu
misalnya orang kaya, orang mampu gitu ya, kamu punya uang banyak gitu kan, terus kamu pergi ke sekolah anak-anakmu atau anak-anakmu pulang bawa teman-temannya, terus kamu lihat di antara teman-temannya tuh ada anak-anak yang sayang banget sama anak kamu gitu, sayang banget sama anak kamu, dia berusaha untuk melakukan apapun yang dimauin sama anak kamu gitu, seneng banget dia. Ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu hari itu masak, kalau hari itu kamu beliin makanan buat mereka, kalau hari itu kamu nyenengin, ajak jalan-jalan, kira-kira nih di antara anak-anak temen-temennya anak-anak kamu itu, di antara temen-temennya anak kamu, siapa yang akan kamu ajak? Yang suka ngusilin anak kamu atau yang sayang sama anak kamu? Yang sayang sama anak kamu. Kenapa begitu? Ini ada anak nih usil nih, nggak seneng sama anak kita, bahkan benci sama anak kita, nggak bakalan kita ajak. Kalau yang seneng-seneng nggak bakalan kita ajak, kan begitu? Oh, kita mau nyenengin anak kita, kita ajakin temen-temennya yang sayang sama dia, yang cinta sama dia. Yang benci, sana, kamu bukan jatahnya nih. Yang ini nih menyenangkan banget sekali nih, bukan jatah kamu nih. Oh kamu, enggak, kamu suka ngusilin anak saya. Oh kamu, anak saya minta apaan kamu nggak kasih. Nah, salah. Tapi yang sayang sama anak kita, yang suka ngasih sama anak kita, yang suka perhatian sama anak kita, yang cinta sama anak kita, kita ajakin, kita kasih makan yang enak, kita senengin anak-anak tersebut, anak kita. Kenapa begitu? Karena kita sayang sama anak kita, maka kita akan menyayangi siapapun yang sayang sama anak kita. Pun demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Allah tidak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Maka Allah akan menjaga, Allah akan melindungi, Allah akan memberi jalan terindah bagi hidup seseorang yang di hatinya terdapat cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu kalau ngerasa, kenapa ya suami saya kok nggak sayang sama saya? Kenapa ya suami saya kok nggak ada cinta-cintanya sama saya gitu? Kayak saya selalu aja dimarahin, saya selalu aja dikatain kasar misalnya gitu. Coba lihat hatimu, adakah di hatimu rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Ustazah, kan suami saya yang gak sayang sama saya. Kenapa kok saya harus lihat di hati saya punya cinta apa enggak sama Nabi Muhammad? Karena Bu, hati suamimu berada dalam genggaman Allah yang tak pernah mencintai makhluk siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah lihat di hatimu punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, Allah akan mencintaimu dan Allah akan menjadikan hati orang-orang yang berpengaruh padamu mencintaimu juga. Allah akan bikin gak hanya suamimu, akan tetapi mertuamu, iparmu, orang tuamu, saudara-saudaramu, anak-anakmu mencintaimu karena cinta di hatimu kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kok nggak cinta ya Ustazah sama Nabi Muhammad? Saya nggak pernah ngerasa cinta, kan saya nggak pernah ketemu Ustazah. Ayo belajar lagi, belajar terus. Dengerin kajian-kajian dari orang-orang yang sudah punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Dengerin kisah-kisah indah tentang Nabi Muhammad. Terus pelajarin. Belajar cinta, hatimu tuh diajarin biar mencintai yang semestinya dicinta. Nanti kalau udah ngerasain cintanya, nah kamu akan perhatikan
anak-anak kamu mulai berubah. Kamu dirizkikan baktinya anak-anakmu padamu karena cintamu kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi, mencintai para sahabat Nabi, mencintai para ulama-ulama, mencintai guru-guru, mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang saleh, itu bawa kepada rizki yang bahkan bukan cuma rizki zahir, akan tapi rizki batin. Makanya teman-teman sekalian, ada hadis bunyinya begini nih, dengerin saya. Ini penting karena banyak terjadi nih. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama faablahumullah thalath baliyat. Akan datang waktunya umatku mereka benci sama ulama, lari-lari menjauh dari ulama tersebut, nggak kepengen kenal, nggak kepengen dekat, bahkan benci hatinya sama orang-orang yang membawa kedekatan kepada Allah SWT, para pejuang di jalan Allah. Mereka punya hasut, punya rasa benci aja gitu. Allah, cuman pegang mic, itu tuh maksudnya tuh pengen dapat amplop tuh. Ulama semuanya dikatain aja gitu. Yang ini kurang begini, yang ini kurang begitu. Ada ulama miskin dibilang, emang mau kita belajar dari orang kayak begini? Di hidup aja dia udah miskin kayak begitu tuh. Masa mau deketin kita kepada Allah SWT? Ada ulama kaya tuh, duitnya dari apaan tuh? Dia jual agamanya, katanya gitu. Kamu maunya bisa cintanya sama ulama yang kayak gimana? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka masalahnya ini bukan pada ulama yang kaya atau ulama yang miskin. Masalahnya ada mah hatimu tuh punya penyakit-penyakit, sehingga kalau ada pejabat kaya kamu puji-puji tuh, enak tuh jadi pejabat tuh, kaya, hidupnya mulia. Begitu ada pejabat miskin tuh, dia tuh nggak korupsi tuh. Giliran nama pejabat kamu bisa husnudzon, giliran nama yang lain-lain kamu bisa husnudzon, tapi giliran nama ulama kenapa kamu bisa selalu suudzon? Masalahnya bukan sama ulamanya tapi sama hatimu. Masalahnya bukan sama ulamanya tapi sama hatimu. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, akan datang waktunya pada umatku mereka lari dari ulama, nggak mau deketin ulama, benci sama ulama. Allah berikan padanya 3 jenis bala. Apa itu? Yang pertama, Allah angkat keberkahan pada harta mereka dan pada anak mereka. Anaknya nggak berkah, hartanya nggak berkah, kurang aja terus-terusan. Rezekinya nggak berkah, rezekinya nggak pas, rezekinya nggak enak. Teman-teman sekalian, rezekinya nggak enak. Rezekinya tuh keluarnya buat hal-hal yang nggak enak mulu. Rezeki itu kan ada yang keluarnya enak, ada yang keluarnya nggak enak. Rezeki uang kamu pakai buat hadir majelis, rezeki keluarnya enak apa nggak enak? Enak. Saudara sekalian, ada orang yang anaknya ketabrakan atau anaknya nabrak, kemudian dia harus bayar ganti rugi sama yang ditabrak sama anaknya, harus keluar duit juga gitu kan. Enak apa nggak enak? Nggak enak. Rezeki itu keluar ada yang enak, ada yang nggak enak. Makanya saudaraku sekalian, ini orang-orang yang diangkat berkah dari rezekinya, itu keluar rezekinya nggak enak mulu, di jalan yang nggak enak terus-terusan. Naudzubillah min dzalik. Uangnya banyak tapi kepakainya nih buat bayar pengacara, buat urusan rebutan warisan. Ya Allah, nggak enak bener. Nggak enak bener. Bayar pengadilan untuk urusan tuntutan-tuntutan dari orang lain, cemaran nama baik lah, apalah segala macam. Itu nggak enak banget keluar duitnya. Apalagi kalau uangnya dikeluarkan buat ngeluarin anak dari penjara. Naudzubillah, naudzubillah.
Allah kasih bala, 3 jenis bala. Kalau kamu nggak cinta sama ulama, apa itu? 1, diangkat berkah dari hartanya. Rezekinya nggak ada berkahnya, nggak ada enak-enaknya rezekinya. Yang kedua, Allah akan kasih pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu nggak harus kepala negara atau kepala pemerintahan gitu, nggak harus. Tapi kalau dia perempuan punya suami yang zalim, kalau dia laki-laki gitu kan punya atasan tempat kerja yang zalim, yang nggak sayang sama dia, ada aja. Akhirnya hidupnya terjajah sama orang, teman-teman sekalian. Itu kalau nggak cinta sama ulama. Dan yang ketiga, ini yang paling menyeramkan, orang kalau nggak cinta sama ulama, kata Nabi Muhammad SAW, Allah angkat iman dari dalam hatinya sesaat sebelum dia mati, sehingga dia mati dengan tidak membawa iman. Dia mati bukan sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka hal kedua yang harus kamu lakukan untuk membuka pintu rezekimu adalah cintai orang-orang saleh, cintai para ulama, cintai para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kamu senang berziarah ke makam mereka yang meninggal dunia, dan kamu senang untuk mendatangi majelisnya para ulama-ulama yang masih hidup di atas muka bumi, dan cintain yang nomor satunya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, kalau kamu kepengen pintu-pintu rezekimu terbuka, yang nomor 3-nya adalah bakti sama orang tua ataupun sama suami bagi yang sudah bersuami. Bakti sama orang tua. Kamu nggak bisa ngarep kamu dikasih rezeki yang mudah, rezeki yang menyenangkan, selagi kamu menjadi anak yang durhaka sama orang tua. Yang baik sama orang tua, yang bakti sama orang tua. Belajar buat bisa menyenangkan, membahagiakan hati orang tuamu. Kalau sama orang tua itu jangan sok jadi ustazah. Kalau sama orang tua itu jangan sok jadi pemerintah. Kalau sama orang tua itu datanglah kepada orang tua sebagai seorang anak. Anak itu setua apapun tetap aja anak bagi orang tuanya. Setua apapun kamu gak akan pernah lebih tua dari orang tuamu. Iya kan? Kecil aja kita, mau setua apapun juga. Saya ingat dulu sama umi saya suka nanya gitu, Umi ini mesti gimana ya Im? Katanya sama saya, coba nasehatin Umi mesti gimana? Ini kan Umi lagi memposisikan saya sebagai ustazah. Mana ada Umi nanya gitu sama anaknya? Tapi saya nggak pernah datang pada Umi saya, nggak pernah saya jawab Umi saya dengan jawaban ustazah. Saya kalau ditanya sama Umi saya, Umi mesti gimana ya Im? Saya sampaikan pada Umi saya, Umi mesti sehat. Umi mesti sehat. Umi mesti sehat. Biar Umi bisa enak ibadah, biar Umi bisa enak doain kami anak-anak Umi. Sama orang tua itu nggak usah bawa-bawa dalil, teman-teman. Sayangi aja. Nggak usah bawa hadis, nggak usah bawa ayat-ayat Quran, nggak usah. Nggak usah. Sayangin aja, sayangin. Tapi ibu saya nggak mau sholat, ustazah. Doain. Linangan air matamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sayang ibu saya, ya Allah, saya sayang mama saya, ya Allah. Maka jangan biarkan ia berada dalam neraka-Mu di akhirat nanti. Selamatkan ia darinya, berikanlah hidayah-Mu padanya.
linangan air matamu mendoakan orang tuamu punya nilai sangat besar di hadapan Allah, lebih daripada ceramah-ceramah yang kamu sampaikan, lebih daripada kamu menyampaikan dalil apapun kepada orang tuamu itu. Bakti sama orang tua membuka pintu rezeki. Nih buat adik-adik jomblo, para jombloers, kamu salah satu dari hal yang bisa bikin kamu mudah-mudahan deket dengan jodoh yang soleh. Nih amin, kenapa emak-emak ya? Doain anaknya, iya. Coba lihat bagaimana caramu memperlakukan orang tuamu. Dek, nak, kamu pengen ada seorang laki-laki yang menyayangimu, belajarlah buat sayang sama orang tua yang telah menyebabkan kehadiranmu di atas muka bumi ini. Saya tahu orang tuamu gak sempurna, banyak kekurangannya, tapi tanpa mereka kamu gak akan ada di atas muka bumi ini. Maka jangan pernah remehkan orang tuamu itu. Bakti sama orang tua atau yang punya suami nih ya, perhatikan betul bagaimana caramu memperlakukan suamimu. Itu akan sangat berpengaruh kepada urusan rezekimu. Para istri-istri tukang ngomel, rezekinya bakalan seret. Percaya, saya liatin. Makanya saya sih selalu percaya sama istilah rezeki istri solehah. Emang bener, istri tuh kalau solehah rezekinya bakalan melimpah ruah. Istri kalau solehah bakalan dikasih sama Allah rezeki yang mudah. Istri kalau solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bakalan kasih rezeki yang berkah. Maka jadilah istri yang solehah dan jadilah anak yang berbakti kepada orang tuamu. Kamu telah membuka pintu rezeki bagimu. Gitu ya. Yang nomor 3. Yang nomor 4, kamu kalau kepengen rezekimu itu juga luas, gampang, mudah, berkah, membuka pintu-pintu rezeki, silaturahmimu dijaga. Silaturahmi itu sama siapa? Sama kaum kerabatmu, teman-teman. Sama kaum kerabatmu tuh, sama kakak, sama adik, sama ponakan, sama bibi, yang baik, sama saudara-saudaramu tuh yang baik. Kamu kalau jadi orang yang penuh perhatian sama saudara-saudaramu, ini nih mikrofon nih bagian dari rezeki. Ya ini rezeki saya nih hari ini. Ya udah mesti terima gitu kan. Iya, saya sih nerima, nggak tahu ibu-ibu. Dari tadi yang kenapa sih nih? Nah, apa-apa Bu ya. Orang udah mengusahakan yang terbaik, insyaallah. Bagaimanapun semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah sang pemberi rezeki. Tuh kan, kalau kita terima rezekinya jadi bagus. Gitu ya. Silaturahmi dijaga, silaturahmi sama kakak sama adik itu yang baik. Kamu kalau ingat saudara kamu, ingatnya gini nih, teman bisa datang dan pergi, tapi saudara kalau hilang, di mana kamu bisa cari? Saudara kamu kan cuma itu aja Bu, kamu nggak bisa pilih-pilih saudara. Itu siapa sih ngeliatin kamu mulu? Oh itu dulu kakak saya, sekarang udah jadi mantan. Emang bisa begitu? Nggak bisa. Kamu kepengen rezekimu jadi mudah, silaturahmimu tuh harus tersambung sama saudara-saudara yang baik-baik, yang baik sama saudara. Jangan tinggalin saudaramu.
Kamu kalau lagi dapat kelebihan rezeki, bagi, dahulukan saudara-saudaramu. Cari tahu keadaan saudara-saudaramu. Siapa yang sedang membutuhkan, bantuin. Jangan takut, jangan takut. Ustazah, saya punya saudara jahat-jahat semuanya. Warisan saya ustazah dia kuasain. Misalnya, Bu, kalau saya sih ya Bu ya, urusan harta tuh Bu tuh, yang hilang bisa dicari, iya kan? Urusan harta tuh Bu bisa datang dan pergi. Tapi saudara tuh kalau kita kehilangan, kita nggak bisa dapetinnya lagi. Jadi kehilangan harta nggak apa-apa, jangan bikin kamu kehilangan saudara. Orang gak akuran sama saudara gara-gara urusan warisan, jangan. Kalau ada saudara kamu mau ngerebut warisan, biarin. Yang penting kamu jangan pernah melakukan hal itu terhadap saudara-saudarimu itu. Kalau ada di antara saudara-saudarimu, kamu tahu ngambil sesuatu dari hartamu, ini pesan dari orang yang sangat saya sayangi. Kalau kamu tahu saudaramu ada yang ngambil sesuatu dari hartamu tanpa seizin darimu, mencuri misalnya, ngambil harta kamu misalnya, buruan halalin. Buruan hati kamu tuh bilang, ya Allah, saya sudah menghalalkannya ya Allah. Saya sudah menghalalkannya ya Allah. Jadikanlah itu sebagai sedekah saya buat dia ya Allah. Jadikanlah itu sebagai hadiah saya buat dia ya Allah. Saya sudah menghalalkannya. Buruan halalin. Kenapa gitu? Biar dia jadi harta yang bagus buat saudaramu itu. Nanti kalau hartanya bagus, bakalan perbuatannya, keadaannya juga bakalan jadi bagus. Tapi kalau kamu selalunya itu nggak menghalalkan, apalagi kalau sampai kayak begini, punya saudara begitu modelnya maling, ngambilin harta saya, seumur hidup nggak bakalan saya maafkan. Tar di akhirat saya tuntut saudara saya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadinya kamu bukan cuma kehilangan harta, kamu juga kehilangan saudara. Kesian saudaramu itu. Bisa jadi dia ngambil sama kamu karena memang keadaannya sedang sangat-sangat sulit, sementara dia susah untuk menceritakannya kepadamu. Kalau kamu tahu saudaramu mengambil sesuatu dari hartamu, ajak bicara. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Keadaan kamu sekarang lagi kayak gimana? Bu, to'amuthnain kafis salasa. Kata Nabi Muhammad, makanan 2 orang kalau dimakan rame-rame, dimakan barengan, cukup buat 3 orang. Makanan buat 2 orang kalau dimakan barengan, makannya rame-rame barengan, itu bisa cukup buat 3 orang. Rezeki juga gitu. Rezeki kelihatannya dikit, kalau kamu bagi ada orang lain ikut menikmatinya, bakalan cukup buat banyak orang. Buat banyak orang. Alangkah indahnya kalau rezeki kamu tuh saudara-saudaramu ikut-ikutan menikmatinya. Ustazah itu kan kalau duitnya banyak, nah saya duit Ustazah buat sendiri aja nggak cukup. Oh, kamu nggak tahu, Allah tuh Bu ngasih rezeki itu nggak gitu modelnya. Ini saya dapat dari guru saya Hubabah Maryam. Halimah, kamu jangan pernah takut ngasih buat orang lain. Allah Halimah, kalau lihat kamu jadi sebab Allah ngasih rezeki kepada hamba-hambanya, Allah akan mengalirkan rezekinya orang-orang lewat tangan kamu. Kamu kalau Allah lihat suka bagi-bagi, Allah bakalan ngasih rezekinya orang-orang lewat diri kamu, sehingga kamu yang bakalan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala rezeki yang paling melimpah. Jadi jangan takut untuk memberi dan bersilaturahmi kepada saudara-saudaramu terutamanya, sebab itu adalah pintu pembuka rezeki. Berikutnya sedekah.
Ya, yang kelimanya adalah sedekah. Itu tadi sedekah tuh. Sampai-sampai katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah. Sesungguhnya bala enggak akan bisa melewati pundaknya sedekah. Jadi kalau udah ketahanan sama sedekah, kita tuh ngerjain sedekah, itu bala mau turun keangkat semua, nggak jadi tuh, mendal semua, mental semua, balanya, musibahnya mental. Kalau kehalangan sama sedekah, teman-teman sekalian, sedekah itu memang benar-benar bisa memberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh akan lebih mudah kamu mendapatkan rezekinya, segala macam rezeki termasuk kesolehan anak-anakmu seperti yang sudah saya sampaikan. Itu kalau kamu sedekah tuh bisa lebih mudah berharap kesolehan anak-anakmu. Gitu ya. Ini anak lagi mau ujian nih, misalnya lagi mau proses penerimaan di sekolah yang kamu harapkan bisa bagus anak kamu sekolah di sana gitu. Udah kamu istikharahkan sekolahnya bagus gitu kan, tapi kok kayaknya susah nih mau masuknya nih, mau tembusnya nih. Nah, sedekah. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, dawu mardokum bis sadaqat, sembuhkanlah sakit orang-orang di antara kalian dengan sedekah. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf, hati suamimu misalnya sedang berpaling kepada perempuan yang lain yang gak halal baginya, kamu mesti ngapain? Ini dia nih, kamu mesti membuka pintu rezeki taat, rezeki hidayah, rezeki hati yang bahagia, rezeki takwa ke dalam hati suamimu dan ke dalam hatimu sendiri juga, dengan salah satunya adalah bersedekah. Sedekah, jangan takut sedekah. Dan gak usah nyari yang jauh-jauh, Bu, kalau sedekah itu yang ada di sekelilingmu, tetangga-tetanggamu, orang-orang yang datang ke rumahmu, saudara-saudarimu mungkin, al-aqrab yang terdekat yang harus didahulukan. Orang yang kerja di rumahmu mungkin itu dulu yang harus kamu dahulukan gitu. Ustazah mesti niat nggak sih kalau misalnya gitu, ya Allah nih mudah-mudahan nih hati suami ini biar nggak tertarik sama yang haram, saya sedekah dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala kasih kesembuhan pada hati suami saya yang sekarang sedang berpenyakit mencintai yang haram. Mencintai yang haram itu penyakit apa bukan penyakit? Penyakit, saudaraku sekalian saya muliakan. Suka sama barang-barang haram, penyakit apa nggak penyakit? Penyakit. Makanya buat balikin nih, buat sembuhin, salah satunya kata Nabi Muhammad, dawu mardokum bisadaqat, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekahmu itu. Sedekah. Bismillah. Perlu niat apa enggak Ustazah? Enggak, pokoknya kamu sedekah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membetulkan apa-apa yang salah-salah yang ada di antara kehidupanmu itu. Insya Allah semuanya bakalan jadi lebih bagus semuanya dengan kamu memperbanyak sedekah. Insya Allah. Jangan nunggu kaya buat sedekah. Ya, jangan nunggu kaya buat sedekah. Bahkan Allah tuh nggak menilai sedekahmu dari seberapa banyak yang kamu keluarkan. Enggak. Kalau misalnya nih ada orang punya ratusan juta, dia bersedekah 1 juta, itu lebih kecil nilainya di mata Allah daripada orang yang punya 1 juta dia sedekahkan 100.000. Kalau ada orang punya uangnya 1 juta, dia sedekahkan 100.000, artinya dia sudah bersedekah dengan 10% harta atau uang yang dia punya. Itu jauh lebih banyak daripada sedekahnya orang 1 juta, tapi hartanya dia ratusan juta gitu. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hati yang dermawan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keenam, kalau kamu pengen dibukakan pintu-pintu rezeki, jangan tinggalkan sholat duha. Seperti yang tadi saya sampaikan, la faqra ma'ad duha, tidak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Sholat duha itu sholat rezeki,
sholat yang membuka pintu-pintu rezeki bagi dirimu itu. Teman-teman saudaraku sekalian, bantuin suamimu lagi nyari nafkah, bantuin dengan kamu sholat duha. Anak-anakmu lagi menuntut ilmu biar gampang dapetin rezeki ilmu mereka, bantuin dengan kamu sholat duha. Dirimu sendiri juga pergi ngaji, melaksanakan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kepengen dirizkikan akhlak yang baik, pengen dirizkikan ilmu yang manfaat, pengen dirizkikan badan yang sehat, bantuin dengan kamu tidak meninggalkan sholat duha. Insya Allah. Berapa rakaat Ustazah? Bebas, boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh juga 8. Saran saya, walaupun sedikit jangan ditinggal. Jangan sekalinya duha banyak tapi besok-besokannya libur. Kamu sholat apaan sih? Banyak banget. Iya, saya sholat duha. Berapa banyak? 8. Banyak kamu buat 4 hari. Ini 3 harinya libur. Nggak gitu, ibadah tuh nggak gitu ya. Kerjakan walaupun 2 rakaat tapi setiap hari. Nah itu jauh lebih berpengaruh bagimu daripada sekali ngerjain banyak akan tapi kemudian kamu tinggalkan. Insya Allah. Tentu yang fardu-fardu jangan ditinggal. Jangan sholat subuh kagak, duha iya. Yang nomor 7, kalau kamu ingin pintu rezekimu terbuka, jangan tinggalkan surat Al-Waqiah. Ini buat siapapun nih yang bilang ya ampun susah banget nih, ada utang, ya Allah rezeki kok seret banget. Baca Al-Waqiah. Baca Al-Waqiah. Al-Waqiah apaan dah Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim Al-Waqiah. Enggak gitu. Surat Al-Waqiah. Kamu baca dari awal sampai akhirnya. Kapan Ustazah bacanya? Kapan aja. Boleh pagi barengan habis selesai sholat duha, boleh asar habis selesai sholat asar misalnya, boleh juga malam hari, tergantung dari ke lapangan waktumu untuk baca surat Al-Waqiah ini. Sayyidina Ibnu Mas'ud, beliau ketika udah tua gitu ya, hartanya disedekah-sedekahin sama beliau, diberi-berikan sampai teman-temannya pada bilang, Ibnu Mas'ud kok nggak ninggalin apa-apa buat anak-anak kamu? Oh tenang, saya udah ninggalin buat mereka. Apaan? Suratul Waqiah. Inni taraktu lahum suratul Waqiah. Aku telah meninggalkan untuk mereka surat Al-Waqiah karena saya pernah dengar Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang membaca suratul Waqiah setiap harinya, Allah SWT akan amankan dia dari segala kefakiran. Ya, akan dikaruniai keamanan dari kefakiran. Kemudian yang ke-8, ya, tambah ringkas-ringkas nih. Yang ke-8, jangan lupa setiap malam setiap subuh, antara azan subuh ini ya, buat yang ngerasa rezekinya seret, amalin ini. Habis adzan subuh, kamu sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian kamu baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Baru kemudian kamu sholat subuh. Siapa yang ngerasa rezekinya seret, silahkan kerjakan itu. Siapa yang ngerasa oh kayaknya utang banyak banget nih, gimana caranya biar utang cepat kebayar? Nah itu baca itu. Urusan-urusan rezeki ini yang sedang berada dalam kesulitan-kesulitan rezeki, silakan amalkan. Apa tadi bacanya? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa kali? 100 kali. Kemudian yang berikutnya, baca surat Al-Ikhlas sekali atau 3 kali tiap kali masuk rumah. Dan ini sudah sering saya sampaikan kepadamu, dan ini terbukti teman-teman. Ini mujarab, sangat mujarab. Ini instannya lah, gitu ya.
instannya ini, salah satu dari yang instan-instannya ini, itu adalah tiap kali kamu masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Sekali atau 3 kali? Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Enggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selain itu kalau yang di rumahnya suka bertengkar gitu ya, baca juga ayat kursi. Baca juga ayat kursi, itu bikin adem rumah. Bikin adem rumah. Kalau kamu ngerasa saya sih bertengkar ini apa, enggak sih ya, karena saya tinggal sendirian. Ya mau nengkarin siapa? Nah itu silahkan kamu baca surat Al-Ikhlas tiap masuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kalau lagi nggak ada orang, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kemudian kamu baca surat Al-Ikhlas tadi itu. Nah insyaallah itu yang diajarkan Nabi Muhammad alaihissalam kepada sahabatnya ketika sahabatnya datang kepada Nabi Muhammad dan dia mengatakan bahwa dunia menjadi sempit karena dia terlilit banyak hutang. Kemudian yang terakhir, kalau kamu ingin pintu rezekimu terbuka, maka sering-seringlah, perbanyaklah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat senantiasa membuat hal-hal yang berat menjadi ringan. Sampai-sampai Habib Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki menyampaikan, tak ada permasalahan apapun di atas muka bumi ini yang tidak bisa selesai dengan solawat kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Nggak ada masalah apapun nggak bisa selesai dengan solawat. Insya Allah apapun masalahnya akan terselesaikan dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang-orang yang dikaruniakan rezeki yang mudah, rezeki yang melimpah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rezeki yang bawa kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Rezekinya badan kita, makanan, pakaian, uang, dikasih yang halal, yang thayyib, yang berkah. Dikasih kesehatan bagi badan kita, dikasih kesehatan bagi anggota tubuh kita. Insyaallah mata biar dikaruniai mata yang terang. Semua anggota badan berjalan sesuai dengan fungsinya insyaallah. Dan kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala rezeki bagi akal kita dan terutamanya adalah rezeki bagi hati kita, dilimpahi rahmatnya Allah, dilimpahi keimanan, dilimpahi kasih sayang dari Allah, dilimpahi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi akhlak yang mulia, dikaruniakan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, dikaruniakan cinta di hati kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hamba-hamba yang mulia, dikaruniai hati kita sifat-sifat yang baik insyaallah, dijauhkan dari segala penyakit-penyakitnya. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Kita doakan hal yang seperti ini juga untuk seluruh keluarga yang kita sayang, untuk orang tua kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang yang kita sayang semuanya insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amil lana muamalat ahlil khair, takfina min jamil fitan wal minbus wa dhair. Innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar
الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمنا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها، من الأذهان أصفاها، من الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أزلها، من العافية أكملها، من الدنيا خيرها، من الآخرة نعيمها، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا ما أبقيتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وأقنا بالتقوى والاستقامة، وعيدنا من موجبة الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل ya Karim. Terima kasih segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf kalau kepanjangan. Billahi taufik wal hidayah. Kurang panjang.